Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman di rumah kabarnya baik ya. Amin. Oke, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, kita hari ini akan belajar kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Kalian masih ingat gak? Miss pernah bercerita tentang dakwah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Masih ingat gak? Mengapa ya Rasulullah itu pindah dakwahnya dari Mekah ke Madinah? Nah, masih ingat gak nih alasannya kenapa? Ya, Miss ingetin lagi ya. Jadi salah satu alasannya adalah Rasulullah SAW merasa kasihan kepada para pengikutnya karena di sana pengikut yang di Mekah itu banyak sekali mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman, mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Hingga akhirnya Rasulullah minta pertolongan sama Allah. Akhirnya Rasulullah mendapatkan jawaban bahwasanya ke kota Madinah saja, karena di kota Madinah itu adalah kota yang sangat nyaman pada waktu itu. Sehingga Rasulullah beserta pengikutnya dari Mekah menuju ke Madinah untuk melanjutkan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat yang sangat toleran dengan mencontohkan cara menghargai serta menghormati orang yang berbeda. Apalagi di penduduk Madinah itu tidak hanya punya satu suku nih teman-teman, namun banyak sekali suku serta agama yang berbeda-beda. Oh iya, kita kan pernah nonton di kelas ya teman-teman untuk film Hijrah Rasul ke Madinah. Nah, betapa bahagianya penduduk Madinah atas kedatangan Rasulullah ke kotanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ingin sekali membangun kota Madinah menjadi lebih baik lagi. Apa saja strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Bagaimana cara Rasulullah, strateginya apa aja caranya? Apa saja untuk membangun kota Madinah menjadi lebih baik lagi? Namun teman-teman, Miss mau mengingatkan lagi nih cerita tentang kaum Muhajirin dan Ansor, di mana sejak di Madinah Nabi Muhammad itu segera menyusun yang namanya rencana-rencana untuk berdakwah. Kita ketahui bahwasanya di Madinah itu tidak hanya ada satu agama, ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan suku Arab. Bukan hanya agama yang disebutkan tadi yang teman-teman yang ada di Madinah, namun ada agama Islam, yaitu pengikut-pengikutnya Rasulullah yang tinggal di Madinah. Nah, orang-orang ini yang itu disebut dengan kaum Muhajirin. Apa itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin itu di mana orang-orang pengikut Rasulullah dari Mekah berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah. Terus kalau kaum Ansor itu apa, Miss? Kan pernah menyebutkan. Oke, kaum Ansor itu adalah kaum yang dari kota Madinah itu sendiri. Jadi penduduk asli kota Madinah itu. Nah, gimana teman-teman? Masih ingat kan? Alhamdulillah kalau masih ingat. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah yang pertama itu membangun atau mendirikan Masjid Nabawi. Rasulullah itu setelah datang ke Madinah itu tuh langsung kepikiran nih, apa ya yang akan menjadikan tempat di mana untuk bertemunya masyarakat Madinah ini menjadi satu, masyarakat penduduk yang ada di sini menjadi satu, yaitu dengan cara apa? Mendirikan satu tempat namanya Masjid Nabawi. Bukan hanya untuk tempat beribadah saja teman-teman, namun menjadikan tempat apa? Menjadikan Masjid Nabawi itu sebagai tempat bermusyawarah, tempat belajar Al-Quran, dan menyusun strategi perang dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari Masjid Nabawi pada waktu itu. Strategi dakwah Rasulullah yang kedua itu membangun ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah itu membangun hubungan persaudaraan. Jadi karena ada dua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor, akhirnya Nabi Muhammad berpikir bagaimana jika kita lebih mempereratkan kembali persaudaraan kita dengan cara ukhuwah Islamiyah. Akhirnya kaum Muhajirin dan Ansor ini bersaudara, semakin erat seperti itu persaudaraannya.
Yang ketiga itu membangun persaudaraan dengan umat agama lainnya. Untuk apa teman-teman? Masyarakat Madinah itu kan ada banyak ya, nggak cuma Islam aja nih agamanya, ada agama Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, Nabi Muhammad itu sangat menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di kota Madinah itu. Umat Yahudi yang tinggal di Madinah itu tetap dibebaskan memeluk agamanya. Jadi nggak ada tuh istilah yang seperti ya udah gak boleh gitu umat yang bukan agama Islam gak boleh tinggal di Madinah. Bukan seperti itu, melainkan semakin erat hubungan dengan agama yang lainnya. Nah, terciptalah yaitu Piagam Madinah, di mana piagam ini adalah alat pemersatu antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Jadi pemersatu kota Madinah. Apa saja isi dari Piagam Madinah ini? Yang pertama, kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum Muslimin. Yang kedua, kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. Dan yang keempat, siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya ketika orang zolim dan misalnya. Jadi intinya ada banyak ya teman-teman Piagam Madinah ini, kalian bisa lihat di halaman 190 sampai 191. Sehingga dengan adanya Piagam Madinah ini, Nabi Muhammad itu menyatukan. Ini adalah bentuk usaha Nabi Muhammad untuk menyatukan semua agama yang ada di kota Madinah. Kemudian bagaimana kita meladani perjuangan Nabi Muhammad SAW ini? Yaitu dengan cara apa? Nabi Muhammad adalah pribadi yang teguh pendirian, harus istiqomah dalam apa? Istiqomah itu maksudnya konsisten dalam kebenaran dan tetap dalam pendirian. Misalnya dalam beribadah, jadi kalian harus selalu istiqomah, ibadahnya tepat waktu, terus dalam bersedekah, akhlak kalian itu harus apa? Harus tetap istiqomah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Nabi Muhammad adalah pribadi yang toleran. Dengan cara apa? Yang pertama itu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Kemudian saling menolong tanpa memandang agama maupun sukunya. Membangun persaudaraan dengan sesama manusia. Jadi teman-teman kalau misalnya di kelas itu jangan tiba-tiba gak mau temenan sama orang Jawa ini itu dan sebagainya. Itu tidak boleh. Harus bareng-bareng. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu keluarga 4A Syifa. 3. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang menghargai perbedaan. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya walaupun nih masyarakat Madinah itu sangat banyak sekali agamanya, otomatis banyak sekali pemikiran-pemikiran, perbedaan-perbedaan. Jadi teman-teman walaupun nanti misalkan kita kan berada di lingkungan yang sangat banyak sekali, ada yang dari Palembang, Jambi, Jawa dan sebagainya. Namun kita harus jadi satu. Perbedaan ini yang akan mewujudkan kita jadi apa? Menemukan sikap yang saling melengkapi. Coba kita perhatikan pelangi. Kamu tahu nggak pelangi? Nah, pelangi coba kita lihat. Pelangi itu ada banyak sekali warna dalam sebuah pelangi, betul? Ada warna merah, kuning, hijau, dan warna lainnya. Meskipun terdiri dari warna yang berbeda, tetapi justru membuat pelangi menjadi semakin indah. Karena perbedaan itu akan membuat semakin indah. Dengan hidup rukun dan menjadikan lingkungan lebih indah dan saling menyayangi sesama hidup, kita menjadi indah. Itu adalah salah satu cara agar apa? Agar kita menjadi orang yang saling menghargai perbedaan. Karena berbeda itu indah, maka bekerjasamalah dengan teman-teman yang berbeda. Cukup sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh banget ya teman-teman, boleh langsung di kolom komentar ataupun langsung chat by WA Miss juga boleh banget. Itu aja dari Miss. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.